Tadi saya bisik-bisik, Mbak, emang gaji berapapun kita bisa invest? Bisa, Pak, gitu kan. Karena yang penting itu sebetulnya gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa sih sebetulnya ya? Tapi ternyata pengeluaran saya untuk konsumsi itu 45%. Nah itu menjadi godaan buat saya untuk menggenapkan menjadi 50%. Waduh. 10 juta? Pantesan kantong di Rogo isinya benang doang. Gak ada duitnya, astagfirullah. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman Great People, baik yang berada di cabang, di site, ataupun yang berada offline di head office saat ini. Nah, saat ini kita akan bincang-bincang nih. Selamat datang di acara Puja Sera, Sapaan Unik, dan Belajar Seru bersama edisi akhir tahun. Kita ada topik menarik nih yang mau kita bahas. Nah, kita ini kan selama tiap bulan tuh kerja, dapat gaji dan lain-lain. Nah, pertanyaan tuh apakah teman-teman udah pada mulai nabung nih buat masa tua teman-teman? Terkadang kita nih sebenarnya kerja ini buat investasi kan ya teman-teman. Jadi pada saat kita tua nanti kita tuh nggak susah-susah gitu kan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas nih topik yang menarik itu gitu. Melanjut ke acara berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Budi Suryadi. Kepada Bapak Budi Suryadi, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman yang hadir secara offline. Makasih juga Mbak Margi sudah berkenan hadir ya. Aplaus dulu untuk Mbak Margi ya. Jadi teman-teman, saya rasa tema di akhir tahun ini tuh cukup menarik ya. Terkait dengan bagaimana kita merencanakan keuangan kita ya. Supaya katanya bisa bebas, tadi Mas Reja sempat bilang di masa tua kita itu tuh kita bisa menikmati hidup lebih enak, lebih nyaman kayak gitu. Nah nanti mungkin Mbak Margi akan menyampaikan sharing ya ke kita semua, ke teman-teman. Gimana sih caranya supaya kita bisa tadi yang disampaikan sama Mas Reja gitu ya. Kita bisa berinvestasi gitu ya. Tadi saya bisik-bisik, Mbak emang gaji berapapun kita bisa invest? Bisa Pak gitu kan. Karena yang penting itu sebetulnya gaya hidup. Nah nanti mungkin Mbak Margi akan sharing gitu. Gaya hidup yang seperti apa sih sebetulnya ya yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa proper antara penghasilan kita gitu ya dengan pengeluaran. Saya berharap nanti interaktif ya. Jadi tanyakan ya gimana tips and triknya. Saya rasa cukup teman-teman, selamat belajar ya, fun belajarnya, dan supaya Mbak Margi cepat sharing mungkin saya tutup sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Oke, terima kasih Pak Budi atas sambutannya. Oke, di sini aku mau mengucapkan selamat datang kepada Mbak Margrita, seorang Certified Financial Planner dan juga konsultan di Rekadana, sebuah layanan perencanaan keuangan yang memberikan bantuan untuk belajar gitu orang-orang biar bisa merencanakan keuangannya dengan lebih baik gitu. Selamat siang Mbak Margri. Selamat siang Reza. Selamat siang. Jadi hari ini kita bakal bahas banyak ya Mbak ya tentang financial planning. Iya, nanti akan dibahas. Nanti teman-teman kita langsung kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya aja ya nanti, jangan malu-malu gitu. Biar rongsen keuangannya baik. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Pak Margri. Terima kasih Yap. Reza. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang teman-teman. Tadi ada salamnya ya Bina Pertiwi, boleh sekali lagi? Bina Pertiwi? Oke, thank you teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya, terima kasih ya Mbak Budi ya sama Reza. Bersyukur di sini saya hari ini cuman mau sharing aja teman-teman ya untuk ilmu keuangan tapi yang tersertifikasi financial planner. Oke, tema kali ini planning financial freedom. Smart financial planning for financial freedom. Siapa sih yang mau financial freedom di sini? Boleh angkat tangannya? Oke, semuanya benar ya. Soalnya kalau angkat tangan berarti salah kelas, bukan di sini ya. Karena kita semua mau financial freedom. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Margrita Theojoniska. Boleh dipanggilnya Margrit aja. Saya seorang certified financial planner dari financial
Planning Standard Board Indonesia. Saya dulu lulusan dari Universitas Indonesia. Terus saya juga sebagai konsultan di Rekadana. Rekadana yang seperti Reza udah sebutkan sebelumnya, pelayanan perencanaan keuangan dan coach. Nah, saya juga sering menjadi fasilitator untuk edukasi perencanaan keuangan untuk di corporate, di kampus. Dan yang terakhir kemarin saya jadi content creator juga untuk edukasi keuangan di tip-tip. Oke, sebelum kita mulai, kita samain persepsi dulu yuk. Jadi ini kita pakai dari Financial Planning Standard Board Indonesia. Jadi memang standarnya di Indonesia ya ini. Saya juga tersertifikasi dari Financial Planning Standard Board Indonesia. Itu financial planning apa sih? Suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang. Melalui apa? Melalui pengelolaan keuangannya secara terencana. Tujuan hidup seseorang kira-kira sama nggak? Beda-beda ya. Beda-beda, coba saya tanya, kira-kira Mas tujuan hidupnya apa Mas? Mas siapa? Mas Januar. Untuk 5 tahun ke depan ini sih rencana saya ingin berkarir dan untuk memiliki rumah sendiri. Ya, di Surabaya. Yang penting cukup lah untuk keluarga nanti. Amin ya, bisa kebeli rumahnya. Terima kasih Mas Januar, mungkin Mas ya sebelahnya. Oke, kurang lebih sama kayak untuk 5 tahun ke depan bisa punya rumah sendiri, terus juga punya tabungan yang cukup lah. Gitu. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Tujuan hidup aku ke depannya adalah sampai tua nanti tetap punya penghasilan baik bulanan ataupun tahunan supaya nggak ngerepotin keluarga ya. Karena kalau bukan kita lagi, siapa yang peduli sama kita, begitu Mbak. Setuju, thank you Mas Fauzan. Bagus banget tujuan hidupnya ya. Oke, jadi benar ya, kita harus punya tujuan hidup dan itu masing-masing berbeda. Dan kita bisa mencapai tujuan hidup kita tadi, kayak Mas Fauzan tuh ya, dia memutus sandwich generation berarti ya Mas ya. Itu bisa dilakukan dengan pengelolaan keuangan secara terencana. Kalau kita cuma mau doang tapi nggak direncanain, kira-kira mungkin nggak teman-teman? Nggak mungkin ya. Yang penting tadi kayak Mas Fauzan dia udah tahu tujuannya, itu udah bagus. Nah tadi kan udah financial planning tentang perencanaan tadi tujuan. Nah boleh tahu nggak apa sih arti financial freedom? Oke, mungkin kalau gampangnya buat saya mungkin financial freedom itu kita udah mempersiapkan dana untuk masa depan dan untuk anak-anak. Oke. Gitu. Dan juga kalau menurut saya sih paling gampang aja. Belanja tuh nggak ngelihat price tag lagi. Oke. Jadi mau beli barang nggak usah lihat harga ya. Iya. Mau beli makanan juga nggak usah lihat mana yang paling mahal, enggak ya. Langsung beli aja yang suka gitu ya. Oke. Kalau menurut saya financial freedom itu ketika kita udah bisa mengatur keuangan dengan baik dan gak worry lagi dengan keuangan kita gitu Mbak. Jadi kayak udah nggak banyak mikir lagi tentang uang. Jadi kayak ya udah kalau misalnya dibutuhkan ada dan kalau misalnya pengen sesuatu gitu ada juga uangnya. Jadi nggak banyak mikir tentang Oke, nggak usah pusing ya. Kalau mau apa udah ada gitu. Kalau menurut saya financial freedom itu adalah suatu kondisi ketika duit itu yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja. Mantap ya. Thank you teman-teman. Ya banyak ya arti financial freedom menurut versi teman-teman semua beda-beda ya. Tapi kita samain lagi ya persepsi ya. Oke, pengertian financial freedom ini keadaan saat dimana seseorang tuh secara sadar. Dia sadar nih dan mampu mengendalikan keuangannya selaras dengan pilihan hidupnya. Jadi dia sadar dulu, jangan tiba-tiba, kok duit gue tiba-tiba hilang ya. Tadi ngobrol sama Reza, nih kemana duit gue tengah bulan udah hilang, itu perasaan. Dia gak sadar tuh, nah itu belum financial freedom-nya. Nah terus ada lagi, satu lagi kondisi di mana seorang memiliki cukup simpanan, terbebas dari hutang, memiliki investasi, dan uang untuk mencukupi gaya hidup yang diinginkan dalam jangka waktu relatif lama. Uangnya itu udah bukan untuk biaya hidup lagi, tapi untuk gaya hidup. Biaya hidup dan gaya hidup kan teman-teman beda ya, berbeda ya. Jadi untuk gaya hidup dan bukan untuk sehari doang teman-teman. Jadi jangka waktunya tuh lama. Jadi kalau misalnya kayak cuman baru seminggu doang ya belum financial freedom gitu. Oh duit gue cukup nih. Ternyata cuman buat seminggu doang, minggu depan bingung mau makan apa. Nah itu belum financial freedom ya teman-teman ya. Nah tadi kan ditanya semua siapa yang mau financial freedom? Mau semua kan tadi angkat tangan semua ya. Nah tapi kalau yang mau financial freedom mau nggak jalanin prosesnya? Nah harus bayar harga soalnya. Kita nggak bisa cuman mau doang. Mau ditanya siapa yang mau pasti mau semua financial freedom. Tapi mau nggak jalanin prosesnya teman-teman? Ini yang nggak enak ya teman-teman ya. Ya kenyataannya ya kita mau semua financial freedom. Tapi ternyata untuk menuju ke financial freedom itu dibutuhkan proses.
Jadi ada proses yang harus dilakukan. Dan selama proses itu kita dibentuk teman-teman. Proses itu emang gak enak, tapi nanti ujungnya akan enak. Nah selain prosesnya tadi, kita prosesnya harus punya tujuan keuangan. Tujuan keuangannya tuh harus jelas, maunya apa. Gak bisa maunya financial freedom, tapi financial freedomnya seperti apa. Jadi harus jelas, misalnya mau punya dana darurat nih, 6 bulan pengeluaran. Atau mau siapin untuk dana menikah. Atau kayak tadi Mas Yanuar mau siapin dana untuk beli rumah ya. Mas ya beli rumah. Jadi harus jelas tujuan keuangannya supaya kita nggak gampang dipengaruhin orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya ada kegodaan apa, duit kita kepake lagi gitu. Karena kita harus punya tujuan yang jelas dan punya juga rencana keuangan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah di sini sharing kali ini kita akan membahas 4 topik ini ya. Jadi kita memahami dulu nih. Kalau tadi keuangan itu merupakan sebuah perjalanan ya teman-teman, nggak instan, nggak ada yang instan. Jadi tiba-tiba jadi bisa financial freedom tuh nggak instan ya teman-teman. Jadi butuh proses. Terus kita jadi tahu hal-hal apa yang harus kita perhatikan. Kayak tadi ada tabungan, ada investasi, ada risk management nanti di belakang. Terus kita memperbaiki. Kalau misalnya, wah ternyata kita tahu nih ada yang istilahnya ya financial kita sakit nih. Kita kan sadar kan, kalau kita nggak sadar, ternyata badan kita ada yang sakit kan kita nggak mungkin perbaiki. Nah begitu kita tahu, makanya kita bisa memperbaiki kalau ada yang nggak benar gitu. Yang udah lalu biarin aja berlalu, yang ini yang untuk kedepannya. Jadi yang lalu ya udah nggak usah disesalin ya teman-teman ya. Jadi yang kedepannya aja, nanti baru kita tentukan tujuan keuangan kita mau apa nih, gitu. Oke, dalam financial planning ada 4 hal yang penting ya teman-teman, ada 4 unsur yang paling penting. Yang pertama harus punya tujuan keuangan. Dari tadi saya ngomongin selalu tujuan keuangan. Ya memang harus penting, ditentukan, habis itu jangka waktunya. Jangka waktunya mau berapa lama, itu berhubungan nanti dengan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang waktunya. Terus ada manajemen resikonya, itu kita untuk mencapai financial freedom itu ada resiko-resikonya. Karena kan tadi kan proses ya, kalau proses kan pasti namanya perjalanan kan nggak mulus ya teman-teman ya. Pasti ada resiko ya. Nah terus yang keempat adalah jenis investasi. Nah ini kita harus pilih jenis investasi yang tepat untuk membuat kita lebih cepat mencapai tujuan keuangan kita teman-teman. Nah ini tentang siklus keuangan, mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya tentang siklus keuangan. Ada yang seumuran si Reza, 22, 23, oke. Nah ini umur mungkin baru punya pendapat kayak Reza ya, mungkin di umur 22, 23 baru mulai memiliki penghasilan nih yang warna biru teman-teman garisnya. Umur 23 ya, 23 kita memiliki penghasilan, nih kita jalan terus. Nah kalau memiliki penghasilan berarti kita otomatis mempunyai pengeluaran karena kita sudah mempunyai penghasilan. Nah kita ini dari umur 23 sampai usia 56 lah sampai 60 itu dalam usia produktif teman-teman. Nah yang harus diperhatikan adalah kalau kita memiliki penghasilan, ini kan naik terus ya, kita usia produktif kan pasti mau penghasilan kita naik dong ya teman-teman. Nah bagaimana dengan pengeluarannya? Garis merah. Nah garis merahnya ini teman-teman boleh tahu nggak? Apakah garis merahnya di bawah garis biru, apakah di atasnya, apakah mepet? Sebenarnya ini alangkah baiknya kalau misalnya ada selisih di sini, teman-teman. Jadi garis biru sama garis merah ini harus ada selisihnya. Jadi kalau ada selisih ini dalam waktu kita usia produktif, kalau ada selisih antara garis merah dan garis biru, artinya antara penghasilan dan pengeluaran ada selisihnya. Ini dari selisih ini yang kita gunakan untuk mengumpulkan aset. Kalau misalnya nggak ada selisihnya, nah terus gimana cara kita ngumpulin aset? Apa yang mau kita tabung? Tapi ketika nyangkutin ke aset terus jadinya itu nempel nggak apa-apa? Itu masih dilihat lagi Mas Arli ya. Yang penting ini kan kita ngomongin untuk cash flow dulu ya. Oh iya. Tapi kalau aset lagi nanti ada perhitungannya. Asetnya berapa persen segala macam, beda lagi. Ya yang penting alangkah baiknya kalau ada selisihnya. Itu yang kita gunakan untuk mengumpulkan aset. Mengumpulkan aset untuk apa? Kita punya tujuan keuangan kan tadi kan. Karena ketika kita hidup nggak hari ini doang ya. Ya sekarang mungkin kita masih muda semua ya, masih happy semua. Nah nanti kan kita pasti mengalami masa pensiun teman-teman. Nah ketika masa pensiun nih, ini si garis biru penghasilannya itu udah nggak ada teman-teman, langsung drop ketika pensiun. Ketika itu terjadi gimana? Teman-teman siap nggak? Ya karena kita udah nggak bisa, kali ini waktu kita dari umur 23 sampai 56 ini kita mengumpulkan aset. Dari selisih ini penghasilan ke pengeluaran.
Nah, kalau dari sini, dari waktu ini kita antar sok, nggak ada selisih terus. Nah terus gimana kita ngumpulin asetnya teman-teman? Nah gimana kita bisa melewati masa pensiun kita untuk menggunakan aset kalau asetnya nggak ada? Oke, nah itu apa sih yang menyebabkan tadi nggak ada selisih atau tadi ya gatel, godaan gitu. Kira-kira boleh share gak nih? Kalau saya nih Mbak ya, Iya. masalah keuangan generasi milenial itu tuh lifestyle yang pertama tuh pasti. Kita hidup di area percakungan pasti akan berbeda ketika kita nongkrong ke Jakarta Selatan dan sekitarnya gitu. Jadi lifestyle itu pasti. Terus godaan diskon Mbak. Nah ini mau 11-11, 12-12 ya kan, 1-1 gitu-gitu tuh pasti ada gitu. Yang tadinya cuman ini love taruh keranjang tapi langsung kayak check out. Nah gitu ya, lebih ke lifestyle sih. Lifestyle ya dari Iya, Mas Arli. Oke, gitu. thank you Mas Arli. Hadi. Untuk generasi milenial kemungkinan dari Instagram ya Mbak, yang paling banyak barang-barang yang biasanya tadinya tuh nggak di pikiran kita, tapi kita ngeliat Instagram, oh ini bagus, jadinya kita pengen beli. Seperti itu sih Mbak, biasanya kalau saya lihat di Instagram seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Iya, Hadi. Mungkin ada yang lain? Mungkin kalau di saya sendiri masalahnya mungkin karena anak kos dimakan ya, tergoda sama kalau misalnya ada waktu kosong kan, apalagi kalau weekend itu kan pengennya makan-makan enak gitu, apalagi fast food sambil nonton gitu, itu besarnya di situ sih pengeluarannya gitu sih. Lebih ke makanan dan konsumsi ya. Betul. Oke, thank you Mbak Gita. Oke, thank you teman-teman ya, udah berusaha jujur ya teman-teman ya. Oke. Tadi kan banyak kan ngomongin lifestyle ya, Mas Ari juga lifestyle gitu kan. Kalau Mbak kan juga berarti kan sebenarnya kalau makan di rumah aja masak sebenarnya bisa ya. Tapi kan kayak ada promo gitu, cobain ini ada buka baru gitu ya. Jadi kepengen juga ya. Nah ini masuk ke sini, lifestyle. Ini sekarang yang jadi masalah. Kita sulit membedakan apa yang jadi kebutuhan sama keinginan teman-teman. Jadi kita tuh benar-benar butuh atau cuman pengen sih sebenarnya? Kita yang pengen apa sebenarnya orang lain yang pengen? Itu beda juga loh. Oke, jadi yang kalau needs tuh yang hal-hal mendasar untuk penting untuk kelangsungan hidup dan segala macam. Nah kalau yang wants itu yang kalau nggak ada kita tetap bisa jalanin sebenarnya. Cuman ya sebenarnya masih ada sih, tapi ini baru nih, gue belum punya. Ini ada warna yang lucu nih, lipstiknya. Gue belum punya ini yang seri ini, gitu ya. Atau misalnya handphone sebenarnya masih bisa dipakai, masih oke kok semua kok. Tapi ada yang terbaru. iPhone 14 keluaran gitu kan terbaru ya. Padahal handphone yang lama masih ada. Terus lagi kayak gitu lagi. Lingkaran setan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu harus benar-benar dipisahin dulu teman-teman. Mana yang jadi wants-nya sama needs-nya. Nah ini untuk cewek-cewek nih. Siapa di sini yang hobinya beli tas? Mbak Reza. Mbak Reza suka beli tas, koleksi tas? Atau suka tas? Belinya suka. Iya. Tapi bayarnya yang nggak suka. Belinya suka tapi bayar nggak suka. Iya. Biasanya beli tas berapa banyak Mbak? Dalam waktu saya sebulan sekali, seminggu sekali? Oh enggak. Karena kalau buat saya pribadi, tas itu investasi. Tas itu investasi. Salah satu investasi. Berarti belinya yang branded ya Mbak ya? Iya alhamdulillahnya mungkin sekarang baru bisa kebeli gitu kan. Jadi pasti untuk kebeli satu tas tuh pasti nabung dulu. Nabung lama banget, jadi nggak tentu setahun sekali, nggak juga. Berarti gitu. itu jadi tujuan keuangannya Mbak Reza ya? Maksudnya memang sudah udah ada tujuan keuangannya mau beli satu tas itu? Iya. Oh nggak masalah, oke. Thank you Mbak. Mbak siapa Mbak? Mbak. Feki. Mbak Iya. Feki. Mbak Feki, apa tuh yang paling jadi sering Mbak Feki habis duitnya tuh? Buat beli kopi. Kopi ya. Kopi minumnya berapa kali sehari? Tergantung sih Mbak, kalau misalnya lagi banyak deadline ya bisa 3 kali sehari. 3 kali sehari? 3 kali sehari? Iya. Oke, saya sambil tulis aja kali ya. Kopinya berapa Mbak Feki ya? Harganya? Anggap 18.000. 18.000. Oke, ini minumnya berapa kali seminggu? Ya nggak tentu juga sih Mbak. Maksudnya nggak harus setiap hari 3-2 itu enggak. Rata-rata. Kopi 18.000 1 cup. Tadi kan sehari 3 kali tapi kadang nggak tentu. Enggak, kadang 1 kali juga bisa Mbak. Let's say kan 18.000 nih. Ya. Sehari 3 kali.
2 aja 2. 2, Dua oke. aja. Berarti 36.000 tuh sehari. Sebulan Tunggu, per minggu dulu. Per minggunya berapa berarti? Per minggunya Kan ya udah kalau dua. dipukul berarti 3 Per hari minggu aja itu yang seminggu. aktif. Oh, berarti kopinya 2, 18 kali 2 36, 36 kali 3. Ya betul, itu Reza pintar. Ya udah berarti Maksudnya seminggu 3 kali. seminggu Ya. 3 hari, seharinya ngopi 2 kali, Mbak. Oke. Berarti dikali 3. 5 juta. 5 juta 184. 5 juta. 184. 184. 4. Iya. Tahun. Ini untuk kopi ya? Kopi. Kopi aja. Oke. Wow. Itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan untuk melek. Oh, kebutuhan buat begadang maksudnya. Oh, untuk begadang. Oke, thank you Mbak Feki. Kalau Mbak Gita, GrabFood gitu. Mungkin 35.000 sih aku budgetin tiap hari. 35.000. Ini makan ya. Makan jajan online ya. 35.000. Sehari berapa kali? 1 kali malam aja. Oh, 1 kali. Belinya 1 kali aja. Oke. Itu Senin sampai Minggu. Sabtu Minggu beda lagi. Sabtu Minggu itu apa? Kalau Sabtu Minggu seharinya 3 kali. Oh, oke. Kali 5. Kali 5. 175. Berapa? 175. 175. Ini weekday ya? Iya. Kalau weekend? Weekend Tadi 35 kali 3. Kali 3 kali 2 ya? Berarti berapa? 70 kali 2. Kali 5 kali 3 kali 2. Kali 2, 210. 210 10. Oke. Ini dalam seminggu 175 tambah 210? Tambah 175. 385. 385 seminggu ya? Iya. Kali 4? Kali 4. 1 juta 540. 1 juta? 540. Oke, ini untuk makan aja ya. Setahun ya, untuk makan 18 juta, hampir 20 juta ya. Ini belum sama ongkir ya, bagi Taya. Oke, kurang lebih 20 juta setahun. 20 lah ya. Kata Mbak Feki bisa beli 1 sapi. 1 sapi dapat lah ya. Buat kurban ya. Oke. Next, siapa lagi yang mau di itu? Tadi yang suka nongkrong. Sebenarnya kalau nongkrongnya sih nggak terlalu gimana ya, karena kan biasanya udah dimasukin ke budget nongkrong lah ibaratnya gitu. Oh, Cuman Mbak, biasanya ada yang rada budgetnya? berat itu, pertama mungkin rokok, atau mungkin sekarang kan lagi musim ini Vape. yang apa? Ya pot lah ya, Ya. gitu. Kalau misalkan dihitung-hitung sebenarnya rokok dan pot itu juga makan budget yang banyak banget gitu. Oke, mau yang mana Mbak? Yang pot Pot aja? deh. Pot, oke. Berapa Mbak? Harganya? 90.000 1 kali refill. Astagfirullah. Ini per berapa hari? 3 hari. Ini untuk 3 hari? Iya. Untuk 3 hari? 3 hari. Oke, berarti Bagi 3, berarti berarti seharinya seharinya 30.000. 30.000 sehari. Seminggu berarti ya, terus berarti sehari Iya, setiap 30.000 hari. setiap hari. 30 kali 7, 210.000 ya? 210.000 per minggu, 840. Berapa? 10 juta 80 ribu. 10 juta? Pantesan kantong di rogo isinya benang doang. Gak ada duitnya, astagfirullah. Ini ya Mbak, Iya cinta. lumayan padahal dapat 1 tas itu. Iya dapat 1 tas, 10 juta. Istighfar Arli. Nih, Bil, nih ada yang ini konser edik. Ah, konser edik, betul. Coba Army, tolong. Army. Fangirling, ayo sekali lagi yuk. Fangirling. Konser, Konser souvenir juga. Iya, iya, iya. Nah ini nih. Konser, oke. Berapa tuh tiketnya? 1,5. 1,5 juta. Itu per Terus berapa kali yuk nonton konser? Enggak setiap bulan sekali. Paling kalau dalam setahun tuh 3 sampai 4 kali sih. 3 sampai 4 kali. Dalam Setahun. Setahun. Jadi nggak tiap bulan juga. Setahun 6 juta. Oke, setahun 6 juta ya. Kamu kali 4 ya berarti? Iya. Kan itu beli paling murah, Mak. 1,5. Ini per tahun ya? Ini untuk tiket doang? Untuk tiket doang ya? Untuk tiket doang. Yang lainnya? Souvenir. Kipas-kipas. Ya paling mercy. Itu kalau album itu biasanya tergantung fandomnya sih. 200 sampai 500 sih per album. Oh berarti ambil yang 500 nih. Ambil yang 500? Gitu dong. Kayaknya Berapa? dia quality ya, ngeliat quality. 300. 300, oke. Ini berapa kali keluarnya Berapa kali, Mbak? belinya?
6 kali lah. Wah, setahun Mbak? Setahun, tergantung kan. 1,8. 1,8. Tujuan hidup gue cuman buat nonton ini doang. Berarti total Tujuan hidup buat konser ya? Berarti financial freedom-nya nanti nonton konser tanpa harus ngeluarin duit ya Mbak? Iya. Jadi polisi? buat konser 7,8 juta per tahun. Iya. Belum nanti transport, dan ya, lain-lain, terus betul, Mbak. baju mungkin kostum, nanti mungkin samaan gitu ya, kurang lebih ya. Cosplay, 8 juta ya, 10 juta ya. Oke. Gimana teman-teman dari beberapa contoh ini? Pernah ngitung gak sih? Pernah menyesal? Menyesal? Kan udah di dalam perut kan. Nah, yang kopi tadi per tahun 5 juta. Kopi aja 5 juta, Mbak Veki ya. Ini makan tadi Mbak Gita ya. Ini 18 juta 840. Untuk pot aja 10 juta ya, Mbak Reza ya tadi ya. Sama untuk konser, oke, 7 juta 800. Nah, teman-teman, ini semua kan termasuk kebutuhan apa keinginan? Tapi sebenarnya kopi itu kebutuhan, Mbak. Kebutuhan. Nanti lagi ya, Dek. Nanti lagi. Iya. Nah, kadang ada jadi kayak apa ya namanya itu ya? Pembelaan sendiri yang tadinya ini ya kalau ngelihat angkanya gini kita kayak mikirnya ini wants, tapi ketika kita menjalani itu tuh kadang ya ini jadi kebutuhan. Nah gitu loh, pembenaran dirinya tuh di situ gitu. Karena gue udah edik nih nggak bisa lagi tanpa kopi misalkan gitu, nggak bisa lagi tanpa pot gitu. Karena udah masuk keseharian gitu. Jadi yang mungkin tadinya di awal dia adalah wants, tapi karena kita udah ketergantungan di situ, jadinya kita mendisklaimer bahwa itu adalah needs gitu. Gimana Mbak? Oke, kalau tadi kan itu pembenaran diri tadi ya, jadi karena sudah habit. Nah, tergantung balik lagi, tadi kan udah lihat siklus keuangan, kan alangkah baiknya ada selisih kan. Nah gimana, ada tujuan keuangan mau dicapai nggak? Saya nggak bilang di sini harus, ini Mbak Veki jangan ngopi lagi ya, itu saya nggak mungkin bilang begitu. Boleh, tapi kan ingat, kita kan hidup nggak cuma hari ini, ya kan? Kita kan nanti bakal ada masa pensiun. Kalau kita baru pikirin masa pensiunnya nanti, itu udah telat teman-teman. Saya pernah tuh ikut untuk jadi speaker juga ya, persiapan masa pensiun. Dikasih taunya itu cuma 2 bulan sebelum pensiun. Nah jadi mumpung nih teman-teman masih muda, ini dari yang tadi yang wants-nya ini, boleh teman-teman. Saya juga nggak akan bilang udah langsung di stop gitu, enggak teman-teman. Tapi boleh nggak kalau misalnya yang tadi yang kopi ini, kita diskon aja. Diskon 50%. Bisa nggak Mbak Veki? Jadi 2.500.000 Mbak. Jadi ini aja teman-teman dari sini tadi bilang kan udah mepet tuh pengeluaran sama penghasilannya. Sebenarnya bisa loh dari yang tadi lifestyle kita itu, kita diskon aja 50%, ini dapat loh 2.500.000 per tahun. Bisa ya teman-teman ya. Oke, nah ini ada yang namanya keuangan ideal. Ini ada yang namanya kalau dari kita punya penghasilan, itu 10% kita taruh dulu untuk tabungan dan investasi. Itu dulu, jadi penghasilan langsung pisahin dulu untuk tabungan dan investasi, minimal 10%. Minimal 10% ya. Oke, setelah udah masukin ke tabungan investasi, lanjut lagi 10%-nya ke proteksi teman-teman. Ini penting juga nih, punya proteksi, perlindungan keluarga, asuransi. Setelah itu udah terpenuhi, baru kita bisa ngambil cicilan. Nah tapi budgetnya 30% nih, rujukan dari OJK-nya. 30% dari penghasilan kita budgetnya. Nah setelah itu baru sisanya 50% masuk ke konsumsi. Yang pertama tuh basic ya pasti dana darurat dulu, itu minimal 3-6 bulan pengeluaran. Tapi ngeliat pandemi kayak gini sekarang tuh minimal kayak pandemi aja 2 tahun ya teman-teman. At least minimal kalau dari saya sih 12 kali pengeluaran teman-teman. Kita nggak tahu ya ke depannya ada apa lagi kayak gitu. Tapi memang idealnya 3-6 bulan pengeluaran kita udah punya dana darurat. Dana jaga-jaga lah kalau sampai terjadi apa-apa kita sudah punya, nggak pusing lagi gitu teman-teman. Tadi udah lihat ya, 10% untuk tabungan investasi, 10% untuk proteksi, 30% untuk cicilan-cicilan semuanya, sisanya baru untuk konsumsi maksimal 50%. Nah terus yang tadi gaya hidup tadi kayak kopi, terus nonton konser, pot, mungkin untuk binatang peliharaan, itu masuknya ke pos yang mana tadi? Konsumsi, betul. Gaya hidup tuh semua masuk konsumsi. Nah itu tinggal dicek aja, itu
melebihi budget apa enggak. Karena budgetnya maksimal 50%, ini rujukan dari OJK. Jadi nggak masalah mau berapapun, tapi itu masuk budget apa enggak teman-teman. Jadi biar seimbang nih. Tapi kalau yang dimaksud cicilan di sini untuk rumah, Iya, masuknya cicilan 30%. itu. Kita mencicil dulu kan, secara posnya dia masuknya cicilan, dari penghasilan kan kita keluarin. Jadi kan kita keluarin maksimal 30%. Jangan sampai salah, ini kan nanti buat aset gitu kan. Iya nanti perhitungan ada lagi aset, tapi kalau ini cicilan. Nah terus kalau udah masuk gitu, tadi kan udah tahu tuh dari 10% tabungan segala macam, mana yang harus kita dahulukan. Nah ini kita acuannya pada piramida keuangan teman-teman. Untuk kita mau punya financial freedom, ini ada step-stepnya. Nah yang pertama nanti saya akan bahas lebih detail ya. Jadi perencanaan keuangan yang paling penting adalah yang 3 dulu di bawah nih. Ada kebutuhan dasar, itu harus sudah terpenuhi dulu. Baru kita mikir lagi nextnya ke perlindungan keluarga, baru next lagi ke aset keuangan. Setelah itu semua terpenuhi, baru kita mikirin nanti mau punya aset di mana, villa di mana, beli tanah di mana. Baru nanti kita mikirin untuk perencanaan waris. Nah yang pertama piramida keuangan tuh pasti kita ngomongin kebutuhan dasar dulu. Cash flow dulu, tadi ada selisih apa enggak antara penghasilan sama pengeluaran. Cash flow-nya positif apa negatif, apa setiap bulan masih nombok. Itu dulu yang pertama. Nah itu sandang pangan papan udah harus ya, itu dulu yang kemana kebutuhan dasar. Nah yang sering orang lupa, udah jadi kebutuhan dasar itu adalah dana darurat dan dana pendidikan. Dana darurat udah jadi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok sekarang ini. Itu juga harus dipikirin ya. Dana darurat kenapa penting? Ya sekarang teman-teman mungkin sering dengar ya, ada yang mungkin ada kena, teman-teman kita mungkin yang kurang beruntung, kena pemutusan hubungan kerja, atau mungkin bisnisnya nggak lancar karena pandemi. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman keadaan nanti ke depannya seperti apa. Yang penting kita prepare dulu ya itu. Bisa juga misalnya tiba-tiba mobil kita butuh diservis atau mungkin kita kena resiko sakit. Itu kita harus punya dana untuk jaga-jaga teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah untuk perlindungan keluarga. Nah untuk perlindungan keluarga itu penting juga asuransi kesehatan. Kenapa kita butuh asuransi kesehatan dan asuransi jiwa? Teman-teman jadi kita harus punya asuransi atau proteksi. Supaya apa? Kalau misalnya kita udah proses nih ngumpulin financial freedom nih, kan kita lagi sehat. Kita ngumpulin bisa nabung tadi diskon 50% ya, misalnya 2,5 juta terus kita tabung terus. Dalam perjalanan kita nggak tahu ada yang namanya resiko. Resiko itu kita nggak bisa kontrol. Kayak resiko sakit, kecelakaan itu kita nggak bisa kontrol teman-teman. Pada saat itu terjadi, kita sudah punya perlindungan. Jadi aset yang kita atau tabungan yang kita sudah kumpulin tadi itu nggak keganggu. Jadi tujuan keuangan kita tetap bisa nih, kan tadi kita misalnya mau beli rumah Mas Yanwar, mau beli rumah, kalau sakit ya duitnya nggak kepake yang udah ditabung, tapi di cover sama sih asuransi, yang itu penting. Nah yang ketiga adalah investasi. Nah investasi di sini teman-teman artinya adalah menunda atau mengorbankan sebagian yang dikonsumsi saat ini untuk keuntungan di masa depan. Nah mulai ke investasi nih teman-teman kan, tadi kan udah ada selisih, udah kasih tahu budgetingnya, wants and needs-nya. Nah terus hal yang paling penting dalam investasi harus punya tujuan juga. Tujuan investasi mau ngapain? Tadi misalnya mau buat untuk kucingnya Mbak Manda ya, mau biayai kucingnya nih, jadi biar nggak ganggu gaji, ada passive income lah buat kucingnya Mbak Manda ya. Nah itu harus jelas tuh tujuannya apa. Tujuannya jelas, terus waktu investasinya mau berapa lama itu juga harus jelas. Mau ke jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang karena instrumen investasinya akan berbeda. Gak bisa disamain gitu. Kalau mau cuma jangka pendek nggak bisa kita investnya rumah, karena rumah kalau kita butuh nggak bisa cepet, butuh proses dan harganya mungkin kalau kita mau naik nggak bisa cepet jualnya. Kalau kita mau cepet jualnya pasti harganya ya harga miring, harga BU. Ya ada rugi teman-teman ya, jadi jangan sampai salah. Dan terakhir resiko investasi. Nah disesuaikan kemampuan kita menanggung resiko investasi teman-teman. Kayak misalnya teman-teman sekarang nih misalnya gaji 10 juta deh Mas Yanwar, gaji 10 juta. Besok kalau misalnya hilang 5 juta Mas Yanwar bisa terima nggak? Masih nyesel sih Mbak kalau hilang 5 juta. Ya udah hilang mau gimana lagi, bisa lah. Bisa diterima. Bisa. Karena masih ada dana darurat yang di luar itu. Kalau teman-teman yang lain, rela gak misalnya gajinya 10 juta tapi hilang 50%, 5 juta masih oke? Mbak Gita udah geleng-geleng. Gak bisa ya, gak bisa. 10% hilang? Bisa ya. Nah kalau 10% hilang, profil resikonya seperti ini teman-teman ya. Nanti akan kita bahas ya. Kalau 10% itu masuknya ke konservatif. Kalau tadi Mas Yanwar 50% aja masih bisa, dia udah moderat. Nggak masalah dia, masih bisa hidup karena ada dana darurat. Nah kenapa perlu berinvestasi? Ini teman-teman, inflasi
ini saya ingetin lagi, inflasi, jangan sampai teman-teman nggak aware ya, inflasi itu. Paling berasa di bensin deh. Kalau bensin naik pasti semuanya ikut naik kan teman-teman kan. Dulu mungkin 200.000 di supermarket bisa beli banyak, kalau sekarang 100.000 bisa dapat apa gitu. Makanya kita harus investasi dari sekarang teman-teman. Nah itu tuh tujuannya untuk membentuk aset juga. Kita harus punya aset kan, tadi kan untuk membiayai masa pensiun ya, terus masa depan, tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Supaya apa? Intinya ya kita mau financial freedom, sejahtera di masa tua. Nah ini simulasinya nih, kalau teman-teman tadi kan teman-teman udah dicek ya di situ ya, bisa kurangin berapa tuh 50%-nya. Ini anggapannya simulasi, kalau misalnya cuma 500.000 nabung selama 20 tahun. Ini kalau bisa ditaruh di instrumen investasi, misalnya di tabungan tuh dalam waktu 20 tahun nih duit yang akan teman-teman terima. Tabungan bisa 140 juta, deposito bisa 260 juta dengan 500.000 aja konsisten. Obligasi 300 juta, logam mulia bisa 500 juta dengan 500.000 loh teman-teman, 500.000 aja per bulan. Saham bisa 1,1 M. Nah kalau mungkin dari gaya hidup, kita investasi di gaya hidup, zong. Gak ada ya teman-teman ya. Nah profil resiko tadi, kalau Mas Januar 50% oke, berarti dia moderat nih, nggak masalah karena dia masih punya dana darurat, aman. Nah tadi kalau Mbak Gita paling 10% doang bisa tolerir hilangnya. Ini berarti konservatif. Jadi jangan ngambil nanti instrumen investasinya yang high risk gitu kayak saham gitu, belum cocok karena pasti dak-dikduk. Aduh duit gue bisa hilang nih gitu kan. Udah kerja mati-matian sebulan hilang tiba-tiba, nggak bisa. Jadi nggak tenang juga. Jadi pilih yang sesuai. Pilih yang sesuai dengan profil resikonya ya. Nah, setelah tahu profil resiko seperti apa, nah ini jenis-jenis investasinya teman-teman yang bisa dipilih. Kalau mau deposito, properti, saham, emas, atau reksadana. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau deposito tuh modalnya cukup besar ya, minimal 3 juta. Dia bunganya itu 3,5% tapi ada pajak 20%, jadi paling cuma 2,7%. Tapi dia sifatnya tetap dan stabil. Ini cocok untuk yang konservatif gitu. Yang emas juga, emas di sini. Oh kok nggak nyala ya. Emas juga bisa, dia untuk cenderung untuk jangka panjang juga oke. Tapi kalau emas itu, kalau keadaan lagi ekonominya nggak stabil biasanya harga naik. Tapi kalau misalnya ekonomi lagi stabil, dia biasanya ikut stabil juga. Nah, cuman kalau emas ada emas fisik, ada emas digital ya teman-teman. Mungkin resikonya ya mungkin bisa lupa naruh di mana, hilang kalau misalnya itu. Nah kalau saham itu yang high risk, high gain ya teman-teman ya. Bisa teman-teman bisa kalau misalnya lagi bagus ya bisa dapat keuntungannya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya lagi jelek juga bisa lossnya bisa banyak. Kalau untuk properti ini modalnya cukup besar teman-teman karena butuh down payment kan. Dan sifatnya itu tidak liquid. Tapi kalau untuk yang sekarang sih yang mungkin yang bisa kita lakukan saat ini dengan tadi kita memotong gaya hidup kita 50% aja dengan reksadana. Karena modalnya cuma 100.000 udah bisa. 100.000 aja udah bisa investasi. Nah sifatnya itu liquid, resikonya rendah. Tapi imbal hasilnya itu bisa sampai 2-11%, lumayan. Itu yang bisa dilakukan. Nah untuk reksadana nih ada 4 ya teman-teman ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana saham. Ini teman-teman bisa sesuaikan dengan profil resiko tadi. Kalau misalnya konservatif tadi ya ambilnya yang pasar uang. Kan nggak berani tuh kalau misalnya duitnya hilang banyak kan, tapi ya hasilnya juga dikit aja gitu, 3-5% gitu. Nah ini untuk jangka waktunya 1,3 tahun. Tapi kalau yang udah boleh deh bisa agak tolerir hilang misalnya lebih banyak lagi, ambil yang pendapatan tetap. Kalau mau yang lebih high risk lagi campuran, dan yang paling terakhir adalah reksadana saham. Ini masuknya 80% saham, sisanya obligasi dan deposito. Ini keuntungannya paling gede teman-teman, 9-11%, tapi untuk resikonya juga dia tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya mau resikonya rendah ya hasilnya juga rendah. Nah, di mana beli produk investasi teman-teman mungkin udah familiar. Itu ya bisa di bank, maksudnya reksadana itu bisa di bank manapun juga bisa ada yang menjual produk reksadana, terus bisa juga pakai aplikasi Bibit, Bareksa. Kalau misalnya saham bisa di iPod, Mirai Aset atau Ajaib. Ini udah gampang banget sih teman-teman. Untuk registrasi semua online, nggak perlu kita datang langsung ke sana, nggak, semuanya online kok, cepet. Yang penting teman-teman harus cek tuh, harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Biar uang kita aman, kita udah investasi setiap bulan gitu, nanti kalau misalnya bodong kan jangan sampai ya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan itunya. Jadi kan udah dikasih tahu semua tadi kan, step-stepnya seperti apa. Tapi balik lagi, itu semua balik ke diri sendiri dulu. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Kita harus punya mindset tadi yang Mas Nando bilang, itu bikin uang yang bekerja untuk kita. Itu ada di bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad.
itu orang miskin bekerja untuk uang. Jadi bekerja untuk uang, abisin, kerja lagi untuk uang lagi, abisin lagi, begitu terus. Tapi kalau orang kaya itu membuat uang bekerja untuk mereka. Mereka berani sacrifice nih, oke gue nggak happy dulu deh, yang lain mungkin bisa nongkrong, gue nggak nongkrong dulu. Tapi gue bisa nyicil buat beli rumah. Yang lain ketika yang lain udah selesai nongkrong happy, tapi pas udah tua gue nggak punya rumah, hidup masih ngontrak kemana-mana. Sedangkan yang tadi nggak nongkrong dan segala macam dia udah punya rumah. Ada lagi juga mindset keuangan nih, menabung tuh di awal bukan di akhir. Jadi kita harus menyisihkan dulu, ada dapat gaji, langsung sisihin buat tabungan. Jangan disisain di belakang, tapi sisihin dulu di depan. Terus yang kedua, investasi tuh nggak perlu nunggu kaya dulu atau duitnya banyak. Bisa kok tadi 100 ribu, jadi start small tapi duit now, sekarang jangan ditunda lagi. Nah terus untuk perencanaan keuangan itu untuk setiap orang teman-teman. Jadi bukan yang cuman duit gua nggak ada duitnya, dikit dong kayaknya nggak perlu direncanain deh. Nggak gitu teman-teman, jadi perencanaan keuangan itu buat setiap orang yang sudah punya penghasilan udah harus dimulai dari sekarang. Ini beberapa tips good money habit aja. Yang pertama kita bersyukur dulu ya teman-teman di sini kalau misalnya kita tuh masih punya penghasilan dan kita punya mindset bersyukur tuh kita jalan hidup juga lebih enak ya teman-teman ya. Nah terus bayar tagihan tepat waktu teman-teman, jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya memang ada tagihan bayar dulu tagihannya gitu. Terus beli karena fungsi bukan gengsi. Gengsi nggak bikin kita kaya teman-teman. Gengsi juga nggak bisa bikin kasih makan keluarga kita, nggak bisa. Ya. Terus berani bilang tidak. Kalau misalnya nongkrong nih gimana, diajakin nongkrongnya tiap hari. Tapi kalau nongkrong kan nggak mungkin nongkrong doang ya. Pasti kan makan, minum kan keluar duit juga kan. Nggak mungkin temennya bayarin terus kan. Nah kita harus berani bilang tidak. Karena kita udah ada budgetnya. Maksudnya nongkrongnya misalnya cuma sebulan sekali misalnya. Ya terakhir ya harus konsisten teman-teman. Ya, kalau mau nabung 500 ribu terus, jangan bulan ini nabung, bulan depan enggak, bulan depan lagi nabung, 2 bulan lagi enggak, kayak gitu. Jadi harus konsisten. Uang tuh cuman alat. Kita itu adalah kita masternya, kita yang ngendaliin, kita drivernya. Jadi uang tuh nggak akan kemana-mana. Uang bisa membawa kita ke puncak kesuksesan, tapi bisa juga ke lembah kemiskinan ya teman-teman ya. Jadi tergantung kitanya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Thank you. Oke. Terima kasih Mbak Margarita. Sama-sama Reza. Gimana? Udah mulai melek ya tentang perencanaan keuangan seperti apa? Oke. Mas Bagus. Bagus. Ini nih Mas. Saya mau tanya yang tadi terkait saham itu dia dibilang agresif ya atau high risk high gain ya. Yang saya tahu di saham itu kan ada 2 tipe, trading dan investasi. Iya, nah, investor ya, trading sama trader sama investor. Yang disebut agresif itu apakah yang trading atau yang di investornya? Kalau investor kan dia cuma naruh udah dia dimin gitu kan. Iya. Hanya mengandalkan dividen tiap tahunnya. Sedangkan kalau yang trading kan dia yang mantau per harinya. Nah, menurut Mbak Rita tuh kalau untuk pemula, better mana yang trading atau yang investasi tadi? Kalau untuk yang trader itu kita butuh waktu untuk mantau, Mas Bagus. Apakah itu Mas Bagus punya waktunya? Enggak punya. Kalau nggak punya, itu akan bahaya. Karena itu momentum. Soalnya beda sedikit berapa detik aja harganya beda. Kalau emang Mas Bagus punya waktunya untuk mantauin terus jadi trader nggak masalah. Teman saya juga jadi trader puluhan juta sebulan. Tapi dia juga pernah cerita rugi puluhan juta juga pernah. Jadi sama aja sebenarnya. Tapi memang chance-nya yang lebih tinggi memang trader ya. Karena kan dia cepet Mas. Tapi kalau misalnya yang investor itu kan jangka panjang. Jadi dia pasti carinya yang untuk perusahaannya yang udah bagus track recordnya segala macam. Jadi cuma taruh aja gitu. Tapi itu pun ada kemungkinan naik turun sih tetap biarpun bagus ya kayak misalnya BCA dan segala macam tuh sebenarnya bagus. Cuman pasti ada saat-saat turun gitu. Jadi mungkin kalau untuk pemula ya mungkin baik lagi ya tujuannya Masnya apa dalam jangka waktu berapa lama. Terus waktunya Mas bisa mantau apa enggak atau mantaunya seminggu sekali. Itu balik lagi ke Mas Bagus, tapi kalau menurut saya mungkin lebih ke yang investor. Untuk pemula taruh di yang di blue chip. Terima kasih Mbak. Ya, thank you. Pertanyaan saya sih gini Mbak, kadangkala kalau hobi itu mengalahkan segala macam cara. Mengusahakan gimana caranya yang penting hobi gua tercapai, tersalurkan. Maupun itu gaji gua kecil yang penting hobi gue tersalurkan. Jadi mepet-mepet nggak apa-apa gaji gue gitu kan. Yang penting hobi gue jalan. Nah kan kadang-kadang kan gitu ya Mbak ya.
kalau untuk membatasi atas hobinya itu ya yang tadi ada hitung-hitungan ini agak sedikit, aduh masa hobi gua kalah kan gitu, hobi gua kalah gitu kan. Nah makanya gimana tuh Mbak ceritanya kalau seandainya kalau kita kalahkan hobi, padahal hobi itu kan sebuah kesenangan diri kita nih yang harus kita salurkan kan gitu ya Mbak. Iya. Memang susah sih Mas kalau hobi ya. Suami saya juga hobinya tanaman. Kalau tanaman pasti kalau ada lagi kepengen beli tanaman gitu. Nah itu memang susah memang ya. Tapi Mas Wada mungkin tadi yang di siklus keuangan, tadi kan udah dilihat ya. Kita pada saat usia produktif, itu kita mengumpulkan aset untuk nanti di masa depan, di masa pensiun kan kita udah nggak punya penghasilan lagi. Nah hobi Mas tadi itu apakah bisa di switch ya? Misalnya selain jadi pengeluaran bisa nggak jadi penghasilan? Bisa nggak kira-kira? Kalau lomba sih bisa ya Mbak. Bisa kan? Kalau menang lumayan kan? Kalau menang lumayan sih hadiahnya. Nah kalau memang kayak gitu, memang hobinya memang nggak bisa pokoknya harus hobi gue jalan terus. Coba gimana dipikirin caranya supaya itu jadi penghasilan Mas. Jadi bukan cuma pengeluaran, jadi balance. Jadi Mas Wada juga gak akan masa bersalah terus nih ngeluarin duit buat hobi terus hobi gue menghasilkan kok. Memang keluar tapi menghasilkan juga. Jadi Mas Wada senang bisa hobi burungnya itu jalan tapi buat nanti ke depannya juga masih aman nih untuk ke depannya. Itu sih Mas. Oke, makasih. Ya, thank you Mas Wada. Mas Arli tadi mau nanya. Tunggu. Boleh nggak? Ke bagian yang di lain. sini udah dapat insurance nih, ngomongin insurance gitu. Terus kan mengcover si karyawan berikut dengan anggota keluarganya gitu. Masih perlu nggak untuk tambah satu lagi insurance dari eksternal? Yang kayak personal gitu loh, kita bayar premi sendiri tiap bulan. Itu masih perlu atau enggak Mbak? Oke Mas Harli, pertanyaannya bagus ya. Nah Mas Harli, menurut Mas Harli ini asuransi kantor ini akan mengcover Mas Harli itu pada saat Mas Harli ini bekerja di sini atau sampai selamanya? Saat bekerja. Saat bekerja. Rencananya nih mau kerja di sini sampai berapa lama? Kalau Mas Harli mau bekerja di sini sampai selamanya, ya silakan, nggak masalah. Berarti patokannya yang tadi grafik ketika pensiun itu berarti maksudnya masih perlu ngelanjutin si insurance lagi nggak sih setelah pensiun gitu? Oke, karena asuransi kantor tuh menurut saya itu cuma fasilitas. Fasilitas ketika kita masih bekerja di sini. Nah ketika kalau misalnya kita udah nggak bekerja di kantor ini, siapa yang cover kita? Siapa yang cover keluarga kita? Ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, nah mau gimana Mas Ali kira-kira rencananya? Kalau ngomongin BPJS, only BPJS masih belum cukup ya? Sebenarnya BPJS bagus Mas Ali, bagus sekarang juga makin bagus. Tapi analoginya BPJS tuh kayak apa ya? Kendaraan umum wajibnya lah ya. aja perlu ada. Wajib gitu ya? semua orang punya kayak kendaraan umum. Kalau misalnya kita lagi perlu lagi nggak ngantri, kita bisa masuk langsung dapat kamar segala macam. Tapi masalahnya kayak kendaraan umum kan, kalau lagi rame semua kita harus ngantri. Udah sakitan gini terus mesti ngantri gitu, gimana kira-kira? Mas Ali bisa terima nggak dengan itu? Kalau Mas Ali bisa terima ya silakan. Tapi kalau menurut saya asuransi pribadi itu pelengkap. Jadi akan lebih pelengkap. Mas Ali punya choice, punya pilihannya lebih banyak. Ketika dibutuhkan jadi pilihannya nggak pusing gitu, udah ada gitu. Soalnya kalau asuransi itu semakin kita bertambah usia, preminya semakin tinggi Mas. Betul sekali. Semakin tinggi dan harus dibelinya itu dengan kesehatan Mas. Kalau misalnya kita udah ada riwayat kesehatan, biasanya asuransi nggak mau terima. Jadi mumpung masih sehat, kalau memang budgetnya ada, ya silahkan dipikirkan gitu. Siap. Terima kasih Mbak. Thank you. Mbak mau tanya, tadi kan ada kayak budget budget ideal. Itu kan 50 30 10 10. Nah, itu tuh sebenarnya pakem emang segitu atau sebenarnya kita tuh bisa fleksibel sesuai dengan ya kita tujuan kita ya tetap sesuai dengan perencanaan kita sendiri gitu. Jadi budgetnya nggak pakem gitu. Iya. Itu kan yang dirujuk sebenarnya. Jadi beda-beda nih Mbak. Ada yang 40, 30, 20, 10, ada juga, tapi itu lebih kayak kerujukan. Misalnya idealnya seperti ini dulu. Kalau udah bisa, tinggal konsumsinya diturunin lagi Mbak Peki. Bisa sampai 40-30% lebih bagus. Sisanya masukin investasi, lebih gede porsinya. Tapi untuk idealnya ini masih dikasih batas 50% dulu masih oke lah untuk biaya hidup. Nah sisanya baru diplot-plotin. Tapi kalau nanti Mbak Peki udah 50% kecil, bisa nih masih banyak lebih gitu kan, tambahin jadi cuma 40% atau jadi dari gajinya Mbak Peki untuk biaya hidup cuma 30% doang, sisanya Mbak Peki taruh investasi gitu aja sih. Terima kasih thank you. Izin nanya ya Mbak, Iya. 2023 Mbak, menurut Mbak seorang financial planner,
instrumen investasi apa yang cocok untuk kita, Mbak? Instrumen investasi apa yang cocok? Kalau tujuannya jelas, misalnya tujuannya ya cuman untuk jaga-jaga aja, misalnya mempertimbangkan resiko, mempertimbangkan apa, suggestion dari Mbak, instrumen investasi apa yang cocok untuk kita. Maksud aku kalau misalnya kita udah budgetin setiap bulan misalnya sekian juta sampai akhir tahun 12 kali untuk misalnya sampai kita punya goals misalnya 100 juta di akhir tahun. Itu instrumen investasi apa Mbak misalnya? Ya itu memang dari banyak financial planner bilang sebenarnya mau resesi mau enggak itu kita harus punya yang tadi yang basic dulu. Basicnya udah oke dulu segala macam. Tapi untuk kayak ke depan itu mereka memang lebih ada porsinya untuk cashnya harus lebih dibanyakin untuk cashnya untuk jaga-jaga karena tadi tujuannya untuk jaga-jaga. Soalnya kalau misalnya Mas Ali bilang dalam waktu setahun ternyata Mas Ali masukinnya ke properti which is itu nggak liquid jadinya nggak nyambung kan, nggak bisa dipakai buat jaga-jaga. Oh gitu Mbak. Gitu. Berarti kalau misalnya saya sudah punya penghasilan tetap, tidak punya hutang, ingin berinvestasi, aman di 2023, perbanyak aset yang liquid berarti gitu? Iya, tapi tetap ya Mas, ada porsinya. Jadi jangan liquid semua, jadinya nggak seimbang gitu. Jadi tetap tadi taruh di beberapa keranjang Mas. Tapi memang kalau misalnya untuk kebutuhan jaga-jaga ya berarti banyakin dulu yang porsi liquidnya untuk saat ini, untuk setahun ini berarti ke depan. Mostly ada isu resesi 2023 paling aman itu tetap liquid dan sebagian persentase besar tetap liquid, sisanya baru yang ke yang lain gitu ya? Iya, tetap harus ada yang lain juga, jangan taruh di liquid semua gitu. Karena kan belum tahu ya isunya seperti apa. Gitu. Thank you Mbak. Thank you ya Mas Fauzan. Halo, makasih Mbak. Yang pertama ini sih Mbak, bisa nggak sih kita membudget untuk resiko investasi itu sendiri? Nah bisa, itu presentasinya masuk yang kemana, lalu yang kedua terkait tips yang ada di PPT tadi, terkait mencatat semua pengeluaran. Nah itu saya sudah menerapkan mencatat semua pengeluaran dan itu ada sisa gitu dari persentase yang saya planningkan. Misalnya 50% tapi ternyata pengeluaran saya untuk konsumsi itu 45%. Nah itu menjadi godaan buat saya untuk menggenapkan menjadi 50%. Waduh. Jadi itu kayak gimana ya, kayak struggle buat kaum milenial seperti saya gitu. Padahal udah bagus tuh ya, udah kurang ya, malah mau, aduh ini kayak sayang nih belum pol 50% ya. Aduh Mas, itu karena mungkin Mas Januar tadi kan saya tanya, Mas Januar punya tujuan keuangan kan, rumah kan, itu udah mulai di planning belum? Udah mulai start belum? Sudah sih terkait tabungan sama investasi itu udah mulai masuk. Nyicil? Iya. Udah? Kalau nyicilnya belum, tapi nabungnya udah. Nabungnya udah, kan? Udah pernah dihitung belum? Rumahnya berapa harganya? Belum sih. Nah itu dihitung Mas, jadi nanti setelah dihitung ketahuan angkanya, wah ternyata rumahnya misalnya 2M. Waktunya mau punya rumah itu berapa lama? Misalnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita tarik mundur ke belakang, 3 tahun lagi dari 3M kita bagi. DP-nya berapa, terus sisanya kita cicil berapa per bulan harus kita sisihin. Nah yang sisa tadi yang 45% itu bisa nggak nambahin ke situ? Kalau Mas Januar nggak ngitung, nggak akan ketahuan angkanya. Kan tadi punya tujuan keuangan rumah kan? Iya. Kalau cuma nabung-nabung doang, nggak tahu angka yang mesti dituju berapa, ya, yang ada kayak tadi, kegoda tadi. Jadi dipakai buat yang lain. Gitu sih Mas Januar. Jadi kayaknya mesti beli rumah kayaknya hari ini. Amin. Iya. Langsung DP? Langsung DP kayaknya, DP jadi baru. Langsung DP kayaknya. Terus gitu yang sih. pertama tadi terkait persentase resiko itu apakah kita bisa memplanning finansial gitu? Itu dari profil resiko. Tadi kan profil resikonya Mas Januar yang tadi moderat ya. 50% itu kan 50% itu moderat masuknya. Jadi kalau 50% hilang aja Mas Januar masih bisa tolerir, masih bisa oke lah, masih bisa hidup gitu kan. Ya berarti pilih yang tadi yang moderat. Itu 50%-nya itu terkait termasuk alokasi yang investasi itu 10% itu sendiri atau berdasarkan seluruh penghasilan saya? Berdasarkan budget dong, budgetnya. Budgetnya situ, masih bisa tolerir apa enggak di situ. Gitu. Kan tadi masing-masing udah punya posnya sendiri, jangan diganggu-ganggu, jangan acak-acak gitu. Oke, makasih ya. Oke, thank you Mas Januar. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, berarti kalau aku bisa simpulkan nih, kalau misalnya buat perencanaan keuangan tuh yang paling penting, dasar, paling kudu, wajib itu tujuan ya Mbak ya. Jadi tujuan tuh yang paling penting. Kalau misalnya kita udah nentuin tujuan, nah baru tuh kita bisa nge-breakdown. Oh ternyata kita butuh dana tuh buat nabung tuh berapa lama dan berapa gitu kan nominalnya gitu-gitu. Sama penuhi yang tadi piramida yang paling bawah dulu ya Mbak ya. Jangan investasi kalau belum punya dana darurat.
Jangan investasi pakai duit utang, itu jangan. Nanti gali lubang tutup lubang gitu terus ya Mbak ya. Oke. Nah setelah ini akan ada penyerahan plakat ya Mbak ya dari Pak Budi Suryadi yang akan mewakili kepada Mbak Margrita. Oke. Terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Budi, terima kasih. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Margrita atas waktu yang telah disempatkan untuk memberikan istilahnya apa ya, diskusi lah tentang perencanaan keuangan pada hari ini biar teman-teman bisa melek lagi nih buat gimana sih cara ngerencanain keuangan ke depannya. Kami juga ingin berterima kasih kepada Garda Medica yang telah memfasilitasi acara kita pada hari ini. Oke, terima kasih kepada Mbak Margrita atas waktunya yang telah diberikan untuk menjelaskan dan diskusi di siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, sampai ketemu di acara Pujasera berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.